Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Indah Safitri, CGP dari SD Hadijah Pandegiling. Berikut ini rekaman mengenai intisari dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah pondasi atau tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini, pendidikan dan kebudayaan tak dapat terpisahkan, yakni satu kesatuan. Kebudayaan dalam pendidikan diibaratkan seperti tata surya. Perubahan-perubahan di dalamnya harus kekal dan selalu berputar pada orbitnya atau sumbu-sumbunya. Tidak boleh statis atau tetap ataupun berhenti. Intisarinya adalah kita harus dapat menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Jadi dalam hal ini kebudayaan harus tetap bergerak. Sumbu-sumbunya tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sebagai esensinya. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa ada 3 kerangka perubahan kebudayaan, yaitu 1. Kodrat keadaan, yakni kodrat keadaan alam dan kodrat keadaan zaman. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan, yaitu ada 3 dalam hal ini. Prinsip melakukan perubahan yaitu 1. Kontinuitas, adalah dialog kritis, kemudian konvergensi, memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, menghargai keberagaman atau keunikan. Pendidikan itu memerdekakan anak. Biarlah anak-anak berputar pada sumbunya sesuai dengan orbitnya masing-masing. Yang ketiga, dari 3 kerangka tadi, yang ketiga adalah apa yang berubah. Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Budi diartikan sebagai cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, kemudian rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti diartikan sebagai tenaga atau raganya. Harapan terhadap pendidik kepada anak adalah memandang anak dengan rasa hormat, kemudian mendekati dengan kasih sayang, dan menghamba. Dengan artian tidak meminta sesuatu pada sang anak tersebut. Itu tadi intisari dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Mengenai proses pembelajaran yang mencerminkan tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantoro adalah seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, membangun karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pembelajaran agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta semangat dalam membangun bangsa. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di bidang pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Didiklah anak-anak dengan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan zamannya saat ini. Apa yang dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut? Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran serta mereka menjadi kreatif, inovatif, dan terampil tanpa ada paksaan. Memberikan kepada mereka kesempatan untuk mencari dan menemukan serta menggali materi pembelajaran sehingga kemerdekaan dalam proses belajarnya.
dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah saya terapkan? Yang sudah diterapkan adalah pembelajaran lebih difokuskan pada metode pembelajaran, yakni memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran, seperti praktek membaca puisi. Jadi anak-anak diberikan kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi bagaimana cara membawakan isi dari teks puisi tersebut, sehingga mereka menjadi kreatif, inovatif, dan terampil tanpa adanya paksaan. Setelahnya mereka tampil di depan dengan kreasi mereka masing-masing. Mereka akan dinilai oleh beberapa teman atau dari kelompok lain, sehingga ada imbal balik atau masukan yang harus ia perbaiki dalam berkreasi membaca puisi untuk kedepannya. Seperti itu. Terima kasih.